Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Permata, berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit Permata Jonggol. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasa juga, saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh psikolog Rumah Sakit Permata Jonggol, yaitu Kak Rizikita Imanina, Magister Psikologi Psikolog. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Baik sekali. Baik ya. Nah, sahabat Permata dan juga Kak Rizi nih, karena kan sekarang momennya ini sedang liburan sekolah Kak. Liburan sekolah, terus juga persiapan bunda-bunda yang ingin memasukkan anaknya nih, baik itu mau ke PAUD, ke sekolah dasar, bahkan ke senior-senior sekolah di atasnya ya Kak. Nah, saat ini juga kita sesuaikan dengan tema nih Kak. Jadi tema kita kali ini menarik sekali buat para bunda tentunya, yaitu mengenai pentingnya tes kecerdasan dan minat bakat sebelum anak masuk sekolah. Nah Kak Rizi, langsung saja Kak Rizi nih, kenapa sih sekarang tuh banyak sekali kita dengar para bunda yang banyak yang ingin anaknya ikut tes minat bakat nih. Sebenarnya tes minat bakat itu sendiri apa sih Kak Rizi? Oke, mungkin sebelum kita tahu tes minat bakat itu apa, mungkin bunda-bunda maupun ayah-ayah ya, ini ya, perlu tahu sebenarnya minat dan bakat itu apa. Sehingga kita perlu untuk melakukan tes minat bakat, dan bunda dan ayah semuanya berbondong-bondong untuk melakukan tes minat bakat ini. Mungkin jelasnya adalah seperti ini. Minat itu adalah motivasi yang dimiliki seseorang ketika dia bebas memilih apa yang dia inginkan. Nah, minat ini sangat penting keberadaannya. Kita bisa menentukan bagaimana sikap dan perilaku dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Minat. Sedangkan kalau bakat itu adalah kemampuan potensial yang sudah dimiliki oleh seseorang. Yang sudah ada ya Kak ya? Sudah ada, yang dimiliki oleh seseorang. Namun, walaupun si bakat ini sudah ada, bukan berarti kita lalu, oh ya sudah ada bakatnya nih, tapi habis itu didiamkan saja. Nggak bisa kayak gitu juga. Jadi bakat ini terus perlu dikembangkan, perlu diberikan kesempatan untuk dia bisa berlatih, untuk dia terus bisa memaksimalkan potensi itu, sehingga potensi itu bisa maksimal adanya. Nah, untuk tahu bakat dan minat kita perlu lakukan pemeriksaan psikologis, sehingga ketika kita sudah tahu, kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin bisa membantu si bakat dan minat ini menjadi lebih maksimal berkembangnya, bisa dimanfaatkan dengan sesuai, seperti itu. Oh, baik-baik. Jadi lebih bagus jika minat dan bakatnya sesuai ya Kak ya. Karena tadi Kak Rizi sampaikan bahwa minat itu lebih kepada keinginan ya, keinginan dari si anak. Tapi kalau bakat itu memang yang sudah dimiliki ya. Sudah dimiliki, potensi yang sudah ada ya. Jadi memang PR-nya ayah bunda mengetahui ya Kak ya, supaya nanti bisa membantu mengembangkan minat bakat yang ada pada anak tersebut. Mungkin ya. Bunda dan ayah di rumah sudah tahu bakat dan minat anak tuh kira-kira ke bidang apa. Tapi mungkin perlu diyakinkan lagi, sehingga pemeriksaan ini bisa membantu ayah bunda untuk memperoleh informasi yang mungkin lebih lengkap atau semakin yakin gitu untuk mengarahkan ananda-ananda di rumah. Oke, jangan sampai minat orang tuanya ya, Kak Rizi ya. Karena kan selama ini, oh saya tahu anak saya tuh sukanya ini, padahal bundanya yang sukanya yang ini ya. Itu yang sering terjadi ya. Atau minat terpendam bunda dan bundanya. Itu jangan sampai terjadi ya sahabat Permata. Jadi kira-kira kalau dari tes minat bakat sendiri, apa aja sih Kak Rizi yang bisa kita lihat di situ? Oke, dari tes minat sendiri kita bisa melihat reaksi seseorang ketika dia dihadapkan pada situasi tertentu gitu. Nah, dari tes minat bakat ini atau tes minat ini, kita akan bisa melihat ketika mungkin Ananda mau masuk SMA. Kira-kira SMA apa sih? Apakah SMA umum kah? Ataukah mungkin SMA yang sudah fokus ke jurusan tertentu, kejuruan tertentu gitu. Atau ketika sudah masuk SMA, kira-kira dia mau jurusan apa? IPA, IPS kah? Seperti itu. Lalu setelah lulus SMA, bisa juga digunakan sebagai bahan dalam konseling karir, dalam menentukan karir. Sehingga jurusan apa nih nanti di perguruan tinggi yang ingin diambil. Lalu dari tes bakat juga
akan diperoleh, kemampuan potensialnya itu seperti apa, lalu apakah ada hal-hal yang menjadi hambatan. Jadi selain potensi, hambatan apa yang juga akan yang bukan juga akan ya, yang ada ya, yang dimiliki oleh si anak ya, dimiliki oleh anak, sehingga mungkin kita bisa melihat bagaimana prediksi kesuksesan maupun kegagalannya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh anak maupun orang tua untuk mendukung potensi tersebut. Kalau di Rumah Sakit Permata Jonggol, ketika kita melakukan tes minat bakat ini, ayah bunda sahabat Permata akan mendapatkan gambaran terkait dengan kecerdasan umum, lalu IQ-nya, potensi, juga minatnya. Lalu ada gambaran sikap dan perilaku serta aspek kepribadiannya. Jadi selain tes minat bakat, pastinya ada tes kecerdasan juga Mbak Yuni. Gitu. Nah, tes kecerdasan ini akan bisa dilihat dari bagaimana kemampuan potensial dalam memahami, menganalisis, serta memecahkan masalah. Gitu. Jadi lengkap ya. Jadi lengkap. Berarti kan kalau misalnya tadi yang Kak Rizi sampaikan kan, ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya, dan sepertinya memang sangat penting ya Kak ya, karena kan memang ini adalah awal kita membantu anak kita supaya bisa mengembangkan yang tepat ya Kak ya. Nah, kalau misalnya dari tadi Kak Rizi menyampaikan bahwa bisa ke SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, sebenarnya waktu yang tepat sendiri tuh kapan sih Kak untuk melakukan tes minat bakat ini? Misalnya, oh ternyata anak saya udah SMP atau udah SMA, telat nggak sih gitu? Atau oh ternyata yang paling bagus sebenarnya dari PAUD, misalnya dari usia 2-4 tahun, tapi usia SMP pun sebenarnya bisa gitu. Oke, sebenarnya banyak ahli yang menyatakan bahwa tes minat bakat ini baru bisa dilakukan ketika usianya 14 tahun ke atas. Jadi sebenarnya kalau mau dilakukan ketika SMA sebenarnya tidak telat. Tidak telat ya. Gitu ya. Dan banyak juga kok yang melakukan tes minat bakat mungkin ketika baru mau masuk kuliah. Tapi memang tes minat bakat ini baru bisa dilakukan ketika di usia 14 tahun ke atas. Itu kenapa baru bisa dilakukan di usia 14 tahun? Kenapa Kak? Itu pertanyaan saya juga. Kenapa? Karena di usia itu anak udah mulai menunjukkan mereka tuh nanti mau ngambil bidang apa sih gitu ya. Mereka sudah mulai berpikir terkait dengan masa depannya seperti apa, karir apa yang ingin mereka tuju nantinya gitu ya. Lalu bidang-bidang apa yang mungkin menunjukkan bahwa mereka tuh tertarik gitu ya. Nah, kalau anak-anak usia dini kan mereka lagi explore semua masih suka ya Kak ya. Gitu. Jadi sehingga lebih ideal menurut para ahli untuk dilakukan di usia 14 tahun ke atas. Ya. Gitu. Oke, jadi memang disarankan usia 14 tahun ke atas ya Kak, karena memang di usia 14 tahun tuh anak-anak sudah mulai berpikir mungkin ya, maksudnya oh sepertinya saya cocok deh di sini gitu ya. Cuman mungkin seperti yang Kak Dizi tadi sampaikan, dengan tes ini lebih diakuratkan lagi ya Kak. Takutnya kan anak usia 14 tahun kan bisa dibilang masih ABG lah kalau istilah zaman sekarang ya Kak ya, masih ababil, ABG labil. Khawatirnya juga kan dia merasa oh mas saya sukanya di dance nih, art misalnya, kesenian gitu. Ternyata mungkin khawatir ikut-ikut temennya gitu. Jadi ayah bunda kenapa harus anaknya ini mengikuti tes, karena juga supaya memastikan ya Kak ini tuh tepat untuk mereka seperti itu. Karena memang anak-anak tuh sekarang investasi ya Kak ya, investasi jangka panjang. Jangan sampai kita memaksakan apa yang sebenarnya yang kita mau, minat ibu. Minat ibu bapak gitu ya, tanpa melihat apakah anak memang punya potensi di situ, apakah anak memang tertarik di situ. Karena bagaimanapun juga nantinya akan menjalankan profesi itu adalah anaknya anak. Ya. Orang tua hanya mendukung saja serta membantu memfasilitasi sehingga anak lebih nyaman dan punya kesempatan untuk belajar. Sebenarnya betul. Oke, dan harusnya sih apapun itu kalau misalnya didukung dan dilakukan dengan benar bisa jadi hal yang membanggakan ya Kak ya. Baik Kak, tadi kan sudah disampaikan ini untuk apa saja sih yang bisa dilihat dari tes minat bakat yang dilakukan. Nah, ketika si anak ini misalnya di usia 14 tahun, orang tuanya sudah melakukan tes minat bakat ini ya, kemudian apa yang bisa dioptimalkan nih potensi usia anak 14 tahun ini? Oke, berarti dari hasil tersebut kan bisa diketahui gitu, misalkan minat dan bakat anak, oh di bidang A misalkan gitu.
dan anak juga menunjukkan ketertarikannya. Orang tua bisa membantu anak untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang atau minat yang dia sukai. Lalu mungkin ikut les apa, atau mungkin ikut komunitas apa gitu ya, sehingga anak juga terlatih gitu, terbiasa. Lalu orang tua juga bisa membantu anak untuk berdiskusi jenis-jenis pekerjaan apa, mungkin karir-karir apa yang mungkin berkaitan dengan bidang tersebut, sehingga anak juga semakin yakin nih dengan pilihan itu. Setelah dilakukan tes, meyakinkan baik anak maupun orang tua juga, akhirnya orang tua dan anak bisa tahu nih apa ya langkah selanjutnya gitu kan. Jadi ya berdiskusi sudah pasti ya Mbak Yuni, lalu mungkin anak diberikan kesempatan untuk mereka bisa terjun langsung di bidang-bidang yang mendukung karir yang ingin dia tuju. Oke, baik. Jadi ketika sudah tahu minat dan bakat anak ini kemana, dari hasil itu orang tua bisa mengoptimalkan berarti ya Kak ya, untuk mendorong, memotivasi supaya bakat anak tersebut atau keinginan anak tersebut itu bisa berkembang memang dengan baik ya Kak. Karena biar bagaimanapun juga peran ayah bunda yang paling penting di sini ya Kak ya. Peran ayah bunda dan pastinya juga bekerja sama dengan sekolah. Dengan gitu ya, betul, untuk terus mendukung anak. Iya betul, iya betul, karena memang peran sekolah sangat penting ya buat anak ya. Oke. Nah Kak, ini pasti ayah bunda nih yang sedang menyaksikan saat ini nih sudah mulai tertarik nih. Kalau gitu nanti anak saya mau tes minat bakat nih. Nah sebenarnya kalau teknisnya sendiri tuh minat bakat tuh seperti apa Kak? Maksudnya ada apa saja sih di situ gitu? Terus apa sih yang mesti dipersiapkan oleh orang tua? Berapa lama gitu kan? Mungkin banyak ayah bunda juga yang bekerja aktif ya. Takutnya ini berapa lama sih kira-kira kalau anak kita mau tes minat bakat? Oke. Yang perlu disiapkan berarti ya Mbak Yuni, sebenarnya nggak ada selain istirahat yang cukup, juga sarapan. Kalau di Rumah Sakit Permata Jonggol ini kan klinik atau polisipsikologi itu kan bukanya pagi nih, otomatis berarti kan tes-tesnya akan dilangsungkan di pagi hari. Pastikan anak-anak memang sudah sarapan atau setidaknya sudah ada makanan atau minuman yang dikonsumsi, sehingga anak-anak juga jauh lebih nyaman gitu ya ketika melakukan tes, karena tes ini tergantung dengan kondisi anak gitu ya, kondisi saat tes, kondisi kesehatannya juga saat itu seperti apa gitu, karena hasilnya akan bergantung juga gitu. Dan tes ini akan berlangsung lama, 1,5 jam sampai 4 jam, tapi itu bergantung juga dengan kondisi individu masing-masing gitu. Sehingga mungkin lebih itu ya Mbak Yuni yang perlu disiapkan, kesiapan diri ya berarti ya, anak dan kondisi kesehatannya juga gitu. Kalau dia fit dengan mood yang juga cukup baik, bisa dilakukan. Iya. Itu sama seperti saya sih Kak Rizi, kalau makan pasti saya fokus Kak. Kalau kita sudah makan semua fokus, iya. Rasa mudah dihadapi. Kayak kalau belum makan kayak gemeteran ya Kak ya, kalau misalnya kita mau isi soal ya. Perlu fokus ya. Iya betul. Kalau makan dengan perut yang lapar kan rasanya sangat tidak bisa fokus. Iya benar-benar. Ada nanti kayak gemeteran, masuk angin. Nah Kak, tadi kan Kak Rizi sampaikan ini kisaran 1,5 jam sampai 4 jam ya maksimal ya. Nah kira-kira tuh apa aja sih Kak? Misalnya apakah pertama tes tulis, kemudian ada wawancara, atau seperti apa Kak gambarannya? Gambarannya kira-kira akan ada ya, pastinya kita pasti ada wawancara klinis terkait kebutuhan apa sih yang dibutuhkan orang tua maupun anak-anak. Oh berarti wawancaranya orang tua dan anaknya ya Kak? Gitu. Lalu terkait mungkin dengan riwayat pengasuhan, riwayat pembelajaran juga di sekolah seperti apa, lalu riwayat perkembangannya juga seperti apa, mungkin ada kendala kah atau masalahkah sebelumnya di sekolah gitu. Lalu mungkin pertanyaan-pertanyaan dasar terkait dengan anak, mungkin hobinya atau aktivitas apa yang biasa dilakukan, itu biasanya juga kami tanyakan gitu. Lalu tes akan berlangsung. Menarik nih ya Kak ya, kayaknya saya juga bakal bawa anak saya ya. Harus. Karena kan kadang anak zaman sekarang ya Kak, kalau kita nih dulu kita ya saya jadi malu. Kalau kita dulu kan sepertinya kan
lebih gampang apa-apa menyampaikan ke orang tua ya. Kalau sekarang kan zamannya itu anak-anak tuh lebih mudah menyampaikan apa yang ada di hatinya itu melalui media sosial ya, gitu kan. Jadi kadang kita kan kayak nggak bisa memahami ya anak zaman sekarang ya. Ini apa sih sebenarnya gitu? Mungkin juga hal itu bisa dibantu dengan wawancara tadi ya. Ya, wawancara tadi mungkin ada perbedaan antara keinginan orang tua tadi. Betul, itu yang paling penting ya. Gitu, sehingga ini juga bisa menjadi bahan diskusi bersama gitu ya, untuk orang tua melihat oh ternyata memang minat atau bakatnya anak lebih ke bidang tertentu berbeda dengan apa yang diharapkan orang tua. Ya, betul. Kita bisa sama-sama mencari cara solusinya jalan tengahnya, kira-kira mana yang perlu kita dukung dan dilihat dari kemampuan yang dimiliki oleh anak. Ya, betul. Berarti ini memang tidak boleh diabaikan ya Kak. Maksudnya bukan hanya sebagai pelengkap untuk sekarang masuk ke sekolah, karena kan sekarang juga sudah ada peraturan baru ya yang dikeluarkan bahwa memang diperlukan tes psikolog untuk anak-anak yang masuk ke sekolah ya Kak. Tapi ternyata juga memang diperlukan agar orang tua tuh bisa mengetahui anaknya ya Kak ya, dengan secara lebih benar gitu, dan bagaimana nanti ke depannya bisa berkomunikasi dengan baik dengan si anak itu bisa diketahui juga mungkin ya Kak. Jadi sebenarnya sih diharapkan dengan tes ini tidak hanya digunakan. Ini iklan dulu ya Kak, kayaknya kita banyak iklan ya. Jadi dengan tes ini sih sebenarnya diharapkan tidak hanya sebagai persyaratan aja ya Mbak Yuni, tapi memang digunakan sebaik mungkin oleh orang tua sebagai referensi atau referensi gitu, dalam membantu dan mendukung anak. Betul. Baik juga karena ini mungkin usia-usia 14 tahun ke atas anak juga sudah cukup memahami. Iya. Ya. Bisa juga untuk membantu anak menentukan kelabilannya itu. Iya. Kan? Jadi ya bisa menjadi bahan diskusi perbincangan antara orang tua dan anak gitu. Jadi orang tua tidak lagi cuek gitu ya dengan apa yang sebenarnya disukai oleh anak, diminati oleh anak, dan anak juga bisa terbuka gitu ya dengan apa yang mereka ingin capai dalam mencapai prestasinya. Seru banget ya sahabat Purnata ya, kalau kita ngomong sama psikolog tuh memang ada keseruan tersendiri ya Kak ya. Karena hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebenarnya sangat penting gitu ya resikonya. Oke Kak, sebenarnya selain dari tes minat bakat, apa aja sih Kak tes yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Permata Jonggol ini dengan psikolog? Oke, dan mungkin ini sahabat Permata ya Bunda juga bertanya-tanya, ini kan dari tadi dibilangnya usianya di atas 14 tahun. Gimana dong kalau di bawah 14 kalau masih gitu. Yang kecil-kecil ya. Gitu. Dan Rumah Sakit Permata Jonggol punya ini gitu ya, kita punya layanan ini. Jadi orang tua bisa datang ke Rumah Sakit Permata Jonggol, kita menyediakan tes kecerdasan dan kepribadian, juga ada tes kesiapan masuk sekolah dasar. Nah, kesiapan. Nah, jadi tes kecerdasan dan kepribadian ini bisa dilakukan untuk ayah bunda yang mungkin anak-anaknya usianya masih di bawah 14 tahun dan ingin lihat kemampuan anak. Betul. Dari tes kecerdasan ini kita bisa melihat aspek kecerdasannya secara umum dan kapasitas potensi anak dalam proses belajar. Jadi misalkan dalam proses belajar masih ada kurang-kurangnya nih atau masih belum optimal, ayah bunda bisa tahu bagaimana caranya mengoptimalkan dan apa yang mungkin masih belum dimiliki atau anak belum mampu untuk mencapai di usianya gitu. Tujuan lainnya memang untuk bisa membantu mengidentifikasi jikalau memang ada kondisi gejala indikasi klinis sehingga mungkin anak di usianya sekarang usia perkembangannya belum sesuai nih seperti anak-anak di usianya gitu ya, anak-anak lain di usianya gitu. Nah itu bisa dibantu untuk diketahui terkait dengan apa kekurangannya, lalu bisa dilakukan intervensi tertentu gitu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kita juga punya di sini gitu. Lalu untuk anak-anak usia dini yang mau masuk SD, kita bisa berikan layanan tes kesiapan masuk sekolah dasar. Biasanya sekolah-sekolah dasar sekarang sudah banyak yang minta untuk tes kesiapan sekolah dasar gitu, untuk melihat kemampuan anak ketika mengikuti proses pembelajaran tentunya di sekolah dasar ya. Gitu.
Jadi hal ini bisa dilakukan. Bisa dilakukan ya Kak. Tapi memang penting juga sih ya Kak ya, karena kan kita juga tidak bisa menyamakan. Yang paling penting banget nih Kak, kita tidak bisa menyamakan anak yang satu dengan yang lain ya. Betul. Jadi memang ayah bunda harus berfokus pada anak. Gitu. Jadi walaupun mungkin anak-anak yang lain ada yang sudah mampu ini ya. Betul. Tapi kita perlu fokus, sehingga kalau misalkan kita fokus dengan anak kita percaya dengan kemampuan anak kita, insya Allah anak kita bisa menimbulkan kepercayaan diri juga terkait dengan kemampuannya, yang itu akan sangat bermanfaat sekali untuk nanti mereka tumbuh di usia dewasa. Betul. Karena memang setiap anak istimewa di anaknya masing-masing ya Kak ya. Ini sangat penting juga berarti ya Kak Rizi ya, karena kan tadi Kak Rizi menyampaikan bahwa anak di bawah usia 14 tahun pun Rumah Sakit Permata Jonggol sudah menyediakan untuk tes psikolog itu ya. Nah, memang itu mungkin yang ayah bunda perlu lakukan ya Kak, karena kan memang anak-anak zaman sekarang itu ya seperti tadi tuh, kadang orang tua saling bercerita, oh si A anaknya sudah bisa baca, si B anaknya sudah bisa menggambar, mengenal angka atau huruf, sedangkan ada satu yang tidak bisa gitu kan. Ini malah membuat orang tuanya frustasi lah, atau bahkan jadi menyendiri dan sebagainya ya gitu. Nah, sebenarnya hal ini bisa disikapi dengan tes ya Kak ya. Bisa. Kalau memang ayah bunda merasa bingung gitu ya, kadang kan ya mungkin anak pertama atau anak kedua, atau sepertinya anak yang pertama nggak seperti ini. Betul. Gitu. Dan kadang kita sebagai orang tua karena tidak ada panduannya suka clueless ya. Nah, memang kalau misalkan ayah bunda merasa aduh buntu nih, apa yang perlu dilakukan, jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Permata Jonggol gitu ya. Tidak harus langsung melakukan tes juga tidak apa-apa. Sebenarnya kita bisa konsultasi dulu ya Kak. Konsultasi gitu terkait dengan anak bisa kita lakukan gitu. Kalau ternyata memang anak dibutuhkan untuk melakukan tes, bisa kita lakukan kemudian gitu. Jadi di sini semuanya one stop service. Betul. Jadi semua bisa dilakukan ya. Jadi tidak hanya mengetahui si anak itu sendiri, tapi juga bisa membantu ayah bunda untuk memberikan solusi kebingungan ayah bunda ya terkait si anak. Ya ini ada iklan lagi ya sahabat Permata ya. Memang Kak Rizi kita saat ini berada di lobi gedung B Rumah Sakit Permata Jonggol nih Kak Rizi ya. Dan memang setiap hari itu memang sangat ramai di gedung B ini. Jadi supaya sahabat Permata juga tahu ini di mana sih sebenarnya. Ini kita masih di Rumah Sakit Permata Jonggol tapi di gedung barunya gitu. Oke Kak Rizi, ini menarik sekali. Mungkin juga banyak nanti ayah bunda yang ingin tahu lebih lanjut nih Kak Rizi. Sebenarnya Kak Rizi sendiri atau layanan psikolog kita sendiri di Rumah Sakit Permata Jonggol ini setiap hari apa Kak adanya? Oke, setiap hari apa? Setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu Mbak Ini. Tapi untuk Senin dan Rabu itu layanannya dilakukan secara online bersama Ibu Mas Waktu Rohma yang pasti psikolog. Lalu hari Selasa dan Sabtu setiap jam 8 sampai jam 12 siang itu dilakukan bersama saya langsung di Rumah Sakit Permata Jonggol di gedung B. Oke, nah Kak Rizi, ini kalau misalnya ada kumpulan bunda-bunda muda nih yang pengen misalnya, kita bareng aja nih sama anak-anak lainnya nih tes, itu bisa juga nggak Kak? Misalnya datang ke sekolahnya atau misalnya datang ke rumah bunda-bunda satu yang dikumpulkan untuk anak-anaknya semua. Biasanya kan kalau bunda-bunda sekarang kan aktif nih ya Kak ya, ada acara arisan dan sebagainya, itu bisa nggak Kak? Bisa, tes ini bisa dilakukan secara klasikal maupun individual. Nanti ayah bunda bisa langsung hubungin aja ke Rumah Sakit Permata Jonggol terkait dengan layanan yang mungkin layanan klasikal. Layanan individual bisa juga langsung tanya. Bisa ya, oke baik. Nah ayah bunda, jadi tidak perlu khawatir lagi, tidak usah tanya tetangga, nenek, kakek ya, karena yang paling tepat adalah bertanya ke psikolog mengenai perkembangan anak kita. Karena yang paling penting anak kita itu adalah investasi untuk kita jangka panjang ya Kak Rizi. Apa yang kita bentuk saat ini untuk anak itu yang akan mengembangkan mereka dan akan menjadikan mereka sesuatu di masa yang akan datang ya Kak. Tidak hanya untuk orang tua tapi untuk anak. Betul. Jadi para ayah bunda jangan berpikir-pikir panjang lagi, silahkan langsung hubungi Rumah Sakit Permata Jonggol untuk konsultasi maupun tes ya Kak Rizi ya. Baik, kalau begitu Kak Rizi terima kasih banyak ya.
juga, Mbak untuk Yuni. waktunya hari Terima ini. kasih Ayah Bunda sahabat Permata. Ya, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di podcast-podcast Rumah Sakit Permata yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, di-share, di-like supaya kita bisa membuat podcast-podcast lainnya lagi dengan tema yang lebih menarik lagi ya Kak Rizi ya, dan tentunya edukasi yang bermanfaat untuk sahabat Permata semua. Kalau begitu mohon maaf sahabat Permata jika dari kami berdua ada kesalahan ya Kak Rizi ya, dan juga tadi banyak iklan-iklan yang muncul. Mudah-mudahan membantu ayah bunda di rumah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.